Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-fatihi lima ukhlik wa khatimi lima sabak. Nasyril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam, yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiat terasa nikmat, ibadah terasa lelah. Sekali lagi Al-Fakir tegaskan bahwasanya maksiat terasa nikmat dan ibadah terasa lelah. Itulah paradigma yang dibuat oleh hawa nafsu yang ada dalam diri kita, yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam tubuh kita, dan paradigma yang dibuat oleh setan, yang dibuat oleh iblis yang tidak ingin melihat manusia, yang tidak ingin melihat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa taat, dekat, patuh, sami'na wa ata'na dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paradigma maksiat itu nikmat, ibadah itulah merupakan jargon yang senantiasa memang didoktrin oleh nafsu kita. Kalau diri kita tidak bisa mengerem, tidak bisa mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita. Dan tentunya paradigma ini merupakan jargon yang senantiasa terus digaungkan, terus dibisikkan oleh setan, oleh iblis terhadap manusia, agar manusia senantiasa tersesat, agar manusia senantiasa semakin jauh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya maksiat terasa nikmat, ibadah terasa lelah, ini terus merajalela di alam dunia ini, terus merajalela di dunia ini. Makanya kalau kita pikir-pikir, memang iya, apapun yang berhubungan dengan maksiat, bahkan bukan berhubungan dengan maksiat saja, yang berhubungan dengan duniawi saja, itu terasa nikmat, itu terasa indah, itu terasa bahagia. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan perintah Allah, itu terasa lelah, terasa bosan, terasa jenuh. Padahal setiap perintah Allah itu sebenarnya kalau kita benar-benar mau memahami dari setiap perintah-perintah Allah itu tidak sama sekali membebani, tidak sama sekali merugikan diri kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat kita hidup di dunia ini, apalagi kita sebagai seorang muslim, sebagai yang memeluk agama Islam, yang mengagungkan Allah sebagai Tuhan kita, yang mengakui bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi kita, sebagai rasul kita, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kita hidup di dunia ini sebagai seorang muslim, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semata-mata dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang kita ke akhirat nanti. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi. Semuanya pasti akan mati. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan kembali kepada asalnya, terbuat dari tanah, nanti akan dikuburkan, dimakamkan kembali ke dalam tanah, asalnya dari akhirat, maka nanti akan kembali ke akhirat. Kehidupan kekal hanya ada di akhirat. Maka dunia ini sebenarnya hanyalah tempat kita singgah saja, untuk modal kita, cari modal, cari tiket,
untuk kita pulang bisa selamat ke asal kita, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang namanya iblis, cuman yang namanya setan memang tidak suka, pengen melihat manusia, makhluknya Allah ini, tidak suka pengen melihat makhluk Allah yang berupa manusia ini bisa selamat hidup di dunia, bisa selamat hidup kelak di akhirat nanti. Makanya dengan berbagai macam cara, iblis, setan menggoda manusia agar senantiasa berada di jalan yang tidak lurus, berada di jalan yang sesat, berada di jalan kemaksiatan. Itu setan. Karena setan itu iri, setan itu sombong, setan itu tidak terima dengan manusia, dengan Adam saat itu, dengan Nabi Adam saat itu, yang senantiasa bisa sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal mula setan, iblis itu adalah makhluk yang paling taat, tetapi karena kesombongannya dia menjadi makhluk Allah yang durhaka, yang sombong, yang berani menentang dengan perintah Allah, dengan anjuran Allah sebagai Tuhannya. Awalnya taat menjadi tersesat, sehingga dia dengan kesombongannya minta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan umur panjang sampai hari kiamat untuk menggoda manusia agar manusia itu tersesat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya bagi umat Islam itu dunia ini sebagai penjara, artinya bukan sebagai tempat untuk hiburan, bukan sebagai tempat untuk bersenang-senang, apalagi bukan sebagai tempat untuk bermaksiat. Dan dunia ini memang sengaja dibikin sebagai surganya bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang non-muslim, bagi orang-orang yang senantiasa menduakan Allah, yang senantiasa tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka dengan kalimat jargon maksiat terasa nikmat, ibadah terasa lelah, ini memang berhasil, ya, berhasil menggoda, menipu manusia yang ada di alam dunia ini. Kalau kita bisa lihat, kemaksiatan itu lebih merajalela daripada orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mohon maaf, orang yang tersesat, ya, beragama selain agama Islam itu sekarang lebih banyak. Kenapa? Manusia tidak bisa mengendalikan nafsunya sehingga dia bisa tergoda oleh godaan setan, sehingga dia menggunakan dunia seolah-olah hanyalah kesenangan belaka. Tetapi kita sebagai seorang muslim jangan sampai tertipu daya, terpedaya dengan dunia, dengan keindahan dunia yang sesungguhnya itu semua bisa menyesatkan kita, bisa mencelakakan diri kita. Karena hakikat kita hidup di dunia ini sebagai manusia harus menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah, yang senantiasa siap menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena menurut Guru Al-Fakir, beliau Abu Ya Kiai Haji Labib Shadiq Suhaimi pernah berkata bahwasanya kalau sesuatu itu berhubungan dengan ibadah, kalau sesuatu itu berhubungan dengan perintah Allah, itu memang terciptanya terasa tidak nikmat, terasa tidak nyaman. Kenapa? Karena nafsu, setan tidak suka dengan diri kita. Tapi coba, yang berhubungan dengan duniawi, yang berhubungan dengan dunia, itu terasa nikmat. Sehingga apa? Banyak orang yang terperdaya. Seperti contoh, perintah Allah berupa sholat. Sholat, secara logika, itu ibadah yang sangat simpel sekali. Ibadah yang tidak memakan waktu kita. Allah hanya memintakan kepada kita untuk menyempatkan waktu dalam sehari 5 waktu, dan dalam satu waktu itu paling lama hanya 5 menit, bahkan bisa 3 menit. Coba subuh cuma 2 rakaat, zuhur cuma 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 4 rakaat, isya 4 rakaat. Kira-kira dengan 4 rakaat, dengan 3 rakaat, dengan total 17 rakaat itu, kira-kira butuh berapa waktu? Nominal aja kalau kita 5 menit itu cuman butuh 5
25 menit. Tapi mohon maaf, banyak orang yang melanggar, yang lalai, tidak menjalankan perintah Allah yang berupa sholat. Karena itu jelas, kalau kita sebagai orang yang beriman harus memahami, karena itu merupakan perintah dari Allah, merupakan ibadah kepada Allah, merupakan tata cara diri kita untuk dekat kepada Allah. Makanya setan nafsu menggoda kita, membuat diri kita untuk tidak merasa nyaman, tidak merasa nikmat, terasa lelah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi santai saja, tenang saja. Kalau kita benar-benar terus menjaga iman kita, terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ibadah akan terasa nikmat. Dalam berbuat baik akan terasa nikmat, akan terasa indah. Jadi kuncinya terus tingkatkan iman kita, jaga iman kita. Insya Allah kalau iman kita terus kita tingkatkan, kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah apapun yang Allah perintahkan kepada kita akan terasa nikmat. Kita semua akan senang, akan khusyuk, akan nikmat dengan perintah Allah. Sholat fardu yang 5 bukan beban bagi kita. Kita akan menjadi orang yang baik, kita akan menjadi orang yang dermawan, suka menolong orang lain, suka mengeluarkan sedekah. Ketika Allah perintahkan kita puasa, kita semangat berpuasa, walaupun sebulan pun kita berpuasa. Kita istilahnya dilarang oleh Allah untuk meninggalkan maksiat, kagak jadi masalah. Allah larang diri kita untuk minuman-minuman keras, ya kita bisa tinggalkan. Buat apa kita minum minuman keras? Ketika Allah perintahkan kita jangan berzina, jangan dekati zina, ya nggak masalah. Bagi kita nggak masalah mendekati zina, walaupun melihat, mohon maaf, bagi laki-laki, wanita-wanita cantik, ya, wanita-wanita yang bahaya, wanita-wanita yang menggoda iman, kagak jadi masalah. Kita tidak tergoda dengan hal-hal seperti itu. Ketika ya ketika diri kita istilahnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jangan sampai kita terpedaya, dengan sampai kita menjadi jiwa kita cinta banget dengan dunia, kagak jadi masalah. Kita akan menjadi orang-orang yang tawadu, sabar, ikhlas dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena setiap perintah Allah pasti ada manfaat yang bisa dapat kita rasakan. Begitupun sebaliknya, dari setiap larangan-larangan Allah yang Allah larang kepada diri kita, senantiasa ada manfaat, faidah, yang sebenarnya kebaikan itu, manfaat itu akan kita rasakan sendiri. Jadi sekali lagi poinnya adalah bahwasanya yang butuh itu adalah diri kita sendiri, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi ibadah dibikin terasa lelah. Tetapi kalau maksiat dibikin terasa nikmat, dunia dibikin terasa indah, sehingga apa? Asyik kalau udah urusan dunia terasa nikmat, gak ngitung masalah waktu, gak ngitung masalah waktu yang ada di dunia. Seperti contoh, main game itu sebenarnya kagak jadi masalah. Main game itu nggak jadi masalah, ya. Cuman mohon maaf, karena itu berhubungan dunia. Kadang orang banyak, anak-anak atau bahkan yang udah dewasa, menjadi terperdaya dengan game. Game ini dunia. Sehingga apa? Orang yang sudah main game itu akan terasa nikmat, apalagi sudah kecanduan dengan game. Ya, sehingga apa? Dia melalaikan waktu. Ya, bahkan berjam-jam dia kuat. Berjam-jam dia kuat main game. Ya, bahkan mohon maaf, yang jadi masalah kan adalah kecanduan game. Akhirnya apa? Dia lalai dengan waktu sholat. Bisa berjam-jam dia main game. Itu dunia. Jadi terasa nikmat. Gak usah diganggu aja sudah terasa nikmat. Coba sholat, ya, sholat zikir aja di masjid, ya, sholat itikaf di masjid aja, ya, berjam-jam seharian, ya, banyak orang yang berguguran. Kenapa? Itu sudah berhubungan dengan ibadah. Kemudian lagi yang berhubungan dengan dunia, ya, contoh lagi mohon maaf, yang berhubungan dengan maksiat, minuman itu kan istilah kata orang itu pahit, ya, kata orang itu sebenarnya bikin pusing kepala, tapi mohon maaf, merajalela sekarang yang minum minuman keras. Ya, memabukkan kayak orang gila kalau orang mabuk itu. Tapi mohon maaf, banyak yang konsumsi. Kenapa? Itu dunia, karena itu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dibikin nikmat oleh setan, sehingga orang-orang yang tidak bisa menahan imannya, tidak bisa menjaga imannya, sehingga mereka bisa terjerumus dengan minuman-minuman keras. Seperti lagi narkoba.
narkoboy, narkoba, obat-obatan. Sekarang mohon maaf banyak sekali, ya Allah, ya Karim, sangat memprihatinkan anak muda, anak-anak zaman sekarang yang mengkonsumsi narkoba. Bahkan Indonesia ini udah darurat narkoba. Ya, sudah darurat narkoba. Katanya enak. Konsumsi obat katanya enak. Ya bisa play, bisa melayang-layang otaknya kayak gitu. Padahal ending akhirnya orang yang suka mengkonsumsi narkoba, narkoboy, sabu-sabu, ganja dan lain sebagainya, itu bisa merusak tubuh kita, bisa merusak tubuh manusia dan bisa merusak otak, pikiran, bisa menjadi orang gila, bisa menjadi orang stres. Tapi mohon maaf, karena itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, sehingga apa? Sehingga itu merajalela dan mohon maaf banyak yang terjerat dengan narkoboy, dengan narkoba. Kenapa? Karena tergoda imannya, tipis imannya, lemah, sehingga apa? Sehingga dia bisa menikmati narkoba. Padahal itu sangat merugikan diri kita sendiri. Kemudian yang berhubungan dengan dunia lagi, ya, zina, ya terasa nikmat, ya. Padahal mohon maaf, nikmatnya hanya berapa sih? Berapa menit? Ya, kagak ada sampai sejam 2 jam. Tetapi itu dibikin seperti nikmat. Bahkan ganti-ganti pasangan, ganti-ganti cewek, ganti-ganti cowok. Ya, padahal kalau orang yang sudah kecanduan dengan zina, itu efeknya apa? Dia akan terkena penyakit AIDS, dia akan terkena penyakit HIV. Ya, bahkan itu bisa merugikan orang lain, hamil 2 nikah, itu bisa merugikan orang lain. Itu, tapi terasa nikmat itu. Kenapa? Itu adalah larangan Allah, itu adalah hal yang disukai oleh setan, yang disukai oleh nafsu. Kalau kita tidak bisa menjaga nafsu kita, tidak bisa menjaga hawa nafsu kita. Coba contoh lagi. Coba kita contoh lagi. Orang yang sudah kaya, duitnya miliaran, duitnya ratusan juta, tapi tidak pernah kapok. Tuh pejabat-pejabat di Indonesia, wah, Indonesia darurat korupsi. Duitnya udah banyak, duitnya udah ratusan miliar, tapi mohon maaf, masih tuh nyari duit, bahkan mohon maaf sampai korupsi. Ya, pajak rakyat dimakan, hakim bisa disuap, hukum bisa disuap. Gara-gara apa? Gara-gara duit. Gara-gara uang, gara-gara harta. Sehingga mereka tidak ada puasnya. Kalau berhubungan dengan dunia, itu tidak ada puasnya. Kalau sudah urusan duniawi, itu tidak ada puasnya, tidak ada ujung habisnya. Makanya dalam Islam enak, sudah diatur. Makanya diri kita harus menjadi orang yang sabar, harus menjadi orang yang bersyukur. Agar apa? Agar kita tidak terjumus dalam hal-hal negatif, hal-hal maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ayo jadikan diri kita menjadi seorang muslim, menjadi orang Islam yang senantiasa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin terus memperbaiki diri kita, semakin terus memperbaiki ibadah kita, semakin terus memperbaiki dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insya Allah kalau kita terus memperbaiki diri kita, insya Allah kalau kita terus berusaha untuk sami'na wa ata'na dengan perintah Allah dan dengan senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah, maka jargon maksiat terasa nikmat, ibadah terasa lelah, akan kita ganti dengan ibadah, hidup kita akan terasa indah, dengan maksiat hidup kita akan tersesat. Sekali lagi, kalau kita senantiasa terus berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa terus memperbaiki diri kita, senantiasa terus memperbaiki ibadah kita, tidak menjadikan dunia sebagai tumpuan hidup kita yang sesungguhnya, tapi akhirat kita jadikan sebagai ujung dari kehidupan kita kelak di akhirat nanti. Maka yang terjadi adalah ketika kita masih hidup di dunia ini, adalah yang terjadi adalah dengan ibadah hidup kita akan terasa indah, dengan maksiat hidup kita akan tersesat. Karena hakikat jargon yang tepat itu adalah dengan ibadah hidup kita akan indah, dengan maksiat hidup kita akan tersesat. Bukan maksiat terasa nikmat, ibadah terasa lelah. Orang-orang yang masih beranggapan seperti itu sehingga mereka tergoda, sehingga mereka sampai lalai mengikuti arus maksiat, berarti keimanannya, jati dirinya tidak bisa mengontrol dirinya untuk berada di jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya
hidup di dunia ini kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengingat Allah, terus taat kepada Allah agar diri kita tidak tergoda dengan hawa nafsu kita, tidak tergoda dengan godaan setan yang terus menggoda manusia agar tersesat, terus menggoda manusia agar tetap berada di jalan maksiat. Makanya yuk kuatkan iman kita, kuatkan hati kita, kuatkan jiwa kita, dan kita senantiasa jernihkan pikiran kita agar kita tetap berada di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ingat konsepnya, kita rubah dari maksiat terasa nikmat, ibadah terasa lelah, kita ganti dengan jargon kita, yaitu dengan ibadah hidup kita akan terasa indah, dengan maksiat hidup kita akan tersesat. Afwan, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.